Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuningsih SPDI, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMK Negeri 1 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan merefleksikan kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan pada proses penerapan pembelajaran diferensiasi yang berbasis pada kompetensi sosial emosional dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Kota Tebing Tinggi. Pada pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis kompetensi sosial emosional yang telah saya laksanakan di sini, saya melaksanakan 3 strategi diferensiasi, yakni diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten berdasarkan profil belajar murid yang didapat dari hasil pemetaan tes gaya belajar melalui aplikasi Aku Pintar tentang gaya belajar murid. Dan diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar dan kompetensi belajar murid yang terbagi menjadi 3 kelompok dengan menggunakan metode cooperative learning, yakni make a match. Sedangkan diferensiasi produk, saya memberikan kebebasan kepada murid untuk menghasilkan karya sesuai dengan potensi maupun bakat dan minatnya masing-masing melalui penugasan individual. Untuk pendekatan sosial emosional yang saya lakukan di sini, itu saya menerapkan 5 kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam proses pembelajaran. Di antaranya, yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Di sini saya menerapkan kompetensi sosial emosional tentang pengelolaan diri melalui kegiatan bernafas dengan kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik stop. Dan saya juga menerapkan kompetensi sosial emosional tentang kesadaran diri dan pengelolaan diri pada kegiatan ice breaking dengan teknik ilustrasi gambar, identifikasi diri, dan menulis puisi akrostik yang tentunya hal ini sesuai atau berhubungan dengan materi pembelajaran yang akan saya lakukan, yakni tentang kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga bagi remaja. Kan pada kegiatan inti pertama pada diferensiasi konten, saya menerapkan kompetensi sosial emosional tentang kesadaran sosial, yaitu keterampilan berempati pada kegiatan pengamatan video melalui teknik pertanyaan pemantik. Sedangkan pada kegiatan inti kedua, pada diferensiasi proses, saya menerapkan kompetensi sosial emosional tentang keterampilan berelasi, kerjasama, dan resolusi konflik pada kegiatan diskusi dan presentasi kelompok melalui teknik pertanyaan pemantik. Nah, pada kegiatan penutup, saya menerapkan kompetensi sosial emosional tentang kesadaran diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada kegiatan refleksi dengan teknik memeriksa diri melalui roda Plutchik dan melalui kegiatan penugasan individual dengan teknik eksplorasi kasus dan pertanyaan pemantik pada diferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis kompetensi sosial emosional merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan, di mana kita sebagai seorang guru harus mampu memenuhi dan melayani kebutuhan belajar murid sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hal ini tentunya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru hanya menuntun anak sesuai dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Dengan demikian, murid tidak hanya cerdas secara intelektual, melainkan juga matang dan cerdas secara sosial dan emosional. Perasaan saya ketika saya mulai melakukan perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis pada kompetensi sosial emosional adalah saya merasa tertantang dan senang sekali. Mengapa tertantang? Karena di sini saya harus bisa memasukkan dan menggunakan strategi diferensiasi dan pendekatan sosial emosional tentang penerapan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran. Dan saya merasa senang karena di sini ada usaha guru dalam memfasilitasi kebutuhan belajar masing-masing murid yang berbeda.
Dalam proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis pada kompetensi sosial emosional yang telah saya laksanakan, di sini saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, saya bisa belajar bagaimana cara memetakan kebutuhan murid-murid saya berdasarkan minat, kesiapan, maupun profil belajarnya. Kemudian yang kedua, saya belajar bagaimana menyusun sebuah rencana praktik pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi diferensiasi dan juga pendekatan sosial emosional tentang penerapan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran. Kemudian, saya juga belajar bagaimana menggunakan sebuah media pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid dari gaya belajarnya, baik itu visual, auditori, maupun kinestetik. Dan saya juga dapat mengembangkan sebuah bahan ajar ataupun materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian, dalam pembelajaran tersebut, saya mendapatkan suatu pembelajaran. Ternyata bakat dan minat masing-masing anak itu berbeda-beda. Sehingga dengan adanya diferensiasi produk, maka dapat mendorong murid-murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Jadi, mereka menghasilkan sebuah produk sesuai dengan keinginannya tanpa ada paksaan, sehingga anak-anak bisa dapat lebih merdeka, lebih bebas, namun tujuan pembelajarannya tetap dapat tercapai. Kemudian yang terakhir, pembelajaran yang saya dapatkan adalah bagaimana pendekatan sosial emosional tentang penerapan kompetensi sosial emosional yang tepat dalam suatu proses pembelajaran, sehingga ketika kita sudah menentukan sebuah materi ajar ataupun tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya, itu maka kita akan dapat memasukkan atau menggunakan kompetensi sosial emosional yang mana yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Sebelum mengenal pembelajaran diferensiasi yang berbasis pada kompetensi sosial emosional, sebenarnya saya belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran diferensiasi yang berbasis pada kompetensi sosial emosional. Nah, dengan adanya pembelajaran ini, tentunya akan dapat diterapkan dalam pembelajaran selanjutnya untuk murid-murid saya, di mana saya akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan murid-murid berdasarkan minat, kesiapan, maupun profil belajar murid. Dengan menggunakan strategi diferensiasi dan pendekatan sosial emosional dalam proses penerapan kompetensi sosial emosional yang tepat, sehingga murid saya akan merasakan merdeka belajar, karena minat dan bakatnya selalu diperhatikan dan dikembangkan. Dan mereka dapat mengembangkan kompetensi sosial emosional yang tepat, sehingga mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan dan mempunyai semangat yang baru dalam proses pembelajaran, serta dapat menjadikan mereka pelajar yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian refleksi saya mengenai aksi nyata yang telah saya laksanakan dalam proses pembelajaran diferensiasi yang berbasis pada kompetensi sosial emosional. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.